Take me home, United Road, to the place I belong, to Old Trafford, to see United. Glory glory Manchester United. Selamat datang kembali di United Circle. Ya, kali ini gue meng-up berita dari situasi Jadon Sancho. Kita tahu bahwa transfer dari Liga Arab ini hanya hitungan beberapa jam lagi ditutup bursa transfernya. Tetapi ada kemungkinan bahwa klub-klub Arab ini bisa merekrut pemain-pemain dari Eropa, dari Amerika, dari berbagai macam belahan benua lainnya. Kalau di English Premier League memang udah ditutup ya bursa transfer kemarin awal September. Kemudian ini ada informasi dari James Benge. Tulisannya James Benge, tapi bacanya ya James Benge. Ya, ini ada laporan dari Al-Ettifaq, klub dari besutan Steven Gerrard yang dirumorkan akan meminjam Jadon Sancho. Seperti yang dijelaskan dari James Benge, pemain 23 tahun tersebut diharapkan dapat mendarat di Al-Ettifaq dengan status pinjaman, kemudian akan dipermanenkan akhir musim dengan opsi permanen sekitar tebusan 50 juta pounds, kurang lebih seperti itu. Menurut gue gini ya, ini berita yang benar tidak jelas. Gue bisa bilang ini rumor. Kenapa gue bilang rumor? Karena Jadon Sancho kan mencuit postingan kemarin di X hari Senin kemarin. Kemudian ada juga besoknya rumor yang mengatakan Erik ten Hag akan berbicara langsung dengan Jadon Sancho, empat mata gitu ya, berdiskusi secara langsung. Dan kok tiba-tiba Jadon Sancho akan dipinjamkan ke Al-Ettifaq gitu kan. Ini kan suatu hal yang singkat sekali harinya. Dalam satu minggu ada 3 kali kejadian. Gue rasa sih Erik ten Hag akan menemukan dulu bertatap muka dengan Jadon Sancho. Setelah bertemu dengan Jadon Sancho, apa keputusannya? Nah, baru tuh apakah Jadon Sancho masih diberikan kesempatan kedua ataukah Jadon Sancho akan dibekukan, atau bisa dibilang kalau terburuknya ya bermain dengan tim cadangan, tim B. Kalau opsi untuk Jadon Sancho bermain di tim cadangan atau di tim B United atau dibekukan, gua rasa sih ini peluangnya kecil ya. Karena begini, situasi dari Anthony ini kan masih terus berlanjut. Dan kemungkinan MU akan memberikan sanksi juga kepada Anthony ke depannya kalau memang itu terbukti apa yang diperbuat oleh Anthony ini terbukti pelanggarannya. Dan kita tahu bahwa sayap kanan dari United hanya tersisa Facundo Pellistri dan Amad Diallo. Amad Diallo ini kan masih cedera, masih butuh beberapa bulan lagi untuk kembali. Kemudian kalau kita berbicara tentang Pellistri, ya ini pemain yang bisa diberikan kesempatan sih, meskipun dia masih pemain muda. Dan kalau kita melihat bahwa Pellistri ini akan menjadi starter, menurut gue dengan jam bermain yang kurang, kemudian apalagi Erik ten Hag dirumorkan akan meminjam Facundo Pellistri, ini akan membuat Facundo Pellistri ini ya gua rasa tidak diberi jaminan untuk menggantikan posisi Anthony. Sewaktu-waktu Anthony ini akan diberi sanksi oleh United karena kasus kekerasan terhadap wanita ya. Kemudian kalau untuk Alejandro Garnacho yang bermain di posisi sayap kanan, gua rasa sih ini bukan posisi ideal bagi seorang Alejandro Garnacho. Karena kenapa?
ya dia lebih dominan di bermain di sayap kiri. Walaupun dia mempunyai kecepatan yang bagus, sprint yang bagus, kemudian dia berani menusuk pertahanan lawan secara direct, gocek-goceknya. Gua rasa Garnacho ini masih belum matang ya, masih belum bijak kapan dia mengumpan, kapan dia harus meng-shooting. Kadang keputusan-keputusan atau decision making yang Garnacho buat ini tidak tepat gitu loh. Dan kalau untuk menggantikan posisi sayap kanan dari Anthony, gua rasa sih Marcus Rashford mungkin bisa ya. Mungkin bisa. Dan ketika Garnacho bermain sebelah kiri dan Rashford bermain sebelah kanan, ini kan bisa menimbulkan kreativitas di kedua sayap United. Kemarin waktu pertandingan lawan Arsenal hanya tersisa 7 bahkan 10 menit kan Rashford sempat digeser Ten Hag bermain di sebelah kanan, Garnacho di sayap kiri. Jadi gue rasa untuk peluang Jadon Sancho untuk dipinjamkan ke Al-Ettifaq ini sepertinya kecil, karena ya kemungkinan Sancho akan menghadapi sanksi terberatnya, ya ini pembekuan dari tim. Ya entah itu tidak dimainkan beberapa minggu atau beberapa bulan, atau bahkan dia boleh bermain tapi ya hanya di tim B atau tim lapis kedua United. Bisa aja dia bermain di U19 atau U21 United, kan kita nggak tahu Erik ten Hag seperti apa. Kemudian kemungkinan Sancho dan Anthony yang lagi bermasalah di sayap kanan ini. Memang ini suatu polemik ya yang ada di tubuh United, karena tanpa diduga memang mulai dari kasus Greenwood musim lalu, sekarang Anthony, sekarang Sancho, ini ya kok kenapa pemain sayap yang bermasalah gitu loh. Jadi bisa dibilang sih Sancho akan bertatap muka langsung dengan Erik ten Hag dulu. Kita lihat gimana keputusan dari Erik ten Hag. Dan untuk Anthony, memang Anthony ini kan masih diberikan kesempatan lah untuk bermain di tim utama United. Kemarin kan statement dari United bilang United masih menunggu keterangan dari polisi Brazil dan UK. Kita masih melihat interogasi dari atau penyelidikan dari kepolisian Brazil dan UK tersebut. Jadi kalau Sancho itu dilepas, gue rasa tidak ya, karena Sancho itu masih terikat kontrak lama sih dengan United. Dan ya memang juga ada laporan kemarin Sancho ini memang bermainnya ogah-ogahan. Ogah-ogahan dalam arti ya dia kemarin di Borussia Dortmund itu kan bermain cukup bagus di posisi sayap kanan ataupun sayap kiri dari Dortmund. Kemudian ntar gue lihat dulu kontrak dari Sancho ini masih tersisa di United sampai tahun 2026. Ya, didatangkan oleh Gunnar Solskjaer 2001. Kemudian kontrak berakhir di tahun 2026 dengan opsi tambahan 1 tahun. Gua rasa ini MU akan rugi besar kalau memutus kontrak Sancho yang jelas. Kemudian kalau dijual pun nggak harus pertengahan musim Januari besok ya. Karena kan Sancho kemarin lagi dibawa rombongan United untuk UCL ya. Melawan Munchen, melawan Copenhagen dan Galatasaray. Dan mungkin Sancho akan dibukukan beberapa minggu atau bulan dari skuad. Kemudian untuk penggantinya Anthony ini memang ya gue bisa bilang sih Sancho ya, karena ketika misalnya Anthony ini resmi ditahan atau menjadi tersangka, otomatis kan
pemain yang tersisa cuma Facundo Pellistri dan Amad Diallo. Amad Diallo masih cedera, ya Facundo Pellistri satu-satunya. Dan yang gue bilang tadi di awal bahwa Facundo Pellistri ini kurang mempunyai jam terbang, jam menit bermain yang bagus. Kemudian kita bisa lihat Facundo Pellistri kemarin bermain di UEFA Europa League, Liga Malam Jumat. Itu ketika diturunkan Erik ten Hag melawan gue lupa, gue waktu itu melawan Malaga apa ya? Malaga atau Barcelona. Si Facundo Pellistri ini bermain di UEL Liga Malam Jumat. Jadi ya keterangan dari pertandingan tersebut Erik ten Hag mengatakan ya Facundo Pellistri ini masih bermainnya masih malu-malu dalam arti dia ya mungkin karena kurang tenang di lapangan, masih muda, jam bermainnya kurang. Jadi ya otomatis walaupun musim ini dibawa oleh Erik ten Hag, jadi gua rasa Facundo Pellistri masih harus terus mengasah kemampuannya sih. Dan untuk situasi Antony ya kita lihat apakah Antony bebas dari tuduhan ataupun tersangka. Kalaupun tersangka kan otomatis yang menggantikannya paling ya Jadon Sancho itu. Ya gue sih antara dua pilihan, antara Jadon Sancho memang dibukukan atau diberikan pengampunan gitu kan, atau sanksi. Karena sanksi berupa denda uang, karena kan Jadon Sancho telah memposting tuh di media sosial kemarin. Dan kalau kita berbicara tentang Jadon Sancho, ini seperti laporan dari Rob Dawson dari ESPN, itu mengatakan bahwa di luar lapangan, sumber klub mendeskripsikan Jadon Sancho itu karakter yang kompleks. Kompleks gimana? Karena Sancho kadang dia periang, banyak suara, kadang dia melankolis. Dan kemudian dia bisa juga sangat sangat tidak ramah, sangat supel, sangat pendiam, kompleks lah pokoknya. Dan waktu pada peluncuran jersey Adidas kemarin tahun 2022 di Melbourne, dia meminta kepada presenter untuk tidak bertanya kepada dirinya gitu loh. Ya entah karena dia malu-malu atau kenapa. Jadi Sancho ini memang benar-benar masih muda banget sih. Masih labil lah bisa dibilang. Ya kan dia umurnya 23 tahun gitu. Jadi kalau bisa dibilang labil ya wajar. Dan kemudian ada juga laporan yang mengatakan Jadon Sancho ini kadang sering telat latihan. Baik itu dia di Bundesliga kemarin bermain di Borussia Dortmund ataupun waktu di Manchester United, karena Jadon Sancho ini sering begadang karena main game online gitu loh. Jadi makanya jam tidurnya kurang. Nah, sehingga pas latihan pagi Jadon Sancho waktu jam tidurnya kurang. Jadi dia telat. Kadang dia kurang fit gitu loh. Nah, mungkin itulah alasan mengapa ketika Sancho berada di tim akademi Manchester City waktu awal-awal kedatangan Pep Guardiola, dengan kebiasaan buruk Jadon Sancho tersebut, otomatis ya mungkin itu yang membuat pertimbangan tim akademi Manchester City mendepaknya ke Borussia Dortmund. Dan terbukti kan di Borussia Dortmund juga Jadon Sancho ogah-ogahan bermain, berlatih juga ogah-ogahan, sering telat datang, sering begadang, sering main game. Ya kita sih juga main game ya, tapi kan kita harus tahu waktu gitu loh. Kapan kita kerja, kapan kita fokus untuk bermain bola. Kalau Jadon Sancho nih kayaknya kecanduan banget sih main game. Nggak tahu main game apa. Main slot apa ya. Hati-hati loh. Ya, kemudian kita tunggu hanya beberapa jam lagi Liga Arab ditutup. Dan ini sih schedule-nya bahwa Jadon Sancho ini memang akan bertemu dulu dengan Erik ten Hag. Keputusan diambil mungkin sebelum hari Minggu atau pokoknya dalam minggu-minggu ini semua keputusan harus clear gitu loh. Karena minggu depannya kan udah IPL melawan Brighton di Old Trafford. 2 minggu kemudian lagi bermain di Allianz Arena melawan Munchen. Jadi dengan situasi yang mess, yang kacau ini,
Ini harus benar-benar di-clearkan oleh Erik ten Hag. Dan gue rasa Erik ten Hag mampu melakukan ini. Karena kenapa? Musim lalu ketika situasi Cristiano Ronaldo pun yang banyak bertingkah, keluar dari stadion sebelum pertandingan Tottenham Hotspur selesai, kemudian dia melakukan sesi wawancara dengan Piers Morgan. Ini kan suatu hal yang memalukan dan akhirnya Erik ten Hag mampu untuk menyelesaikannya. Kemudian juga kemarin pencopotan ban kapten Harry Maguire juga Erik ten Hag juga berhasil gitu loh. Mendepak David De Gea dari Old Trafford. Ini juga langkah yang tepat. Jadi ya gue pikir untuk masalah sepele Jadon Sancho ini, gue rasa ini tinggal hitungan hari aja sih. Kita tunggu keputusannya seperti apa. Dan sekian dulu review dari saya tentang situasi Jadon Sancho. Jika kalian punya kritik dan saran, bisa kalian cantumkan di kolom komentar. Tapi ingat, kritik dan saran tersebut harus santun ya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya jika kalian ingin mendapatkan berita terbaru dari saya seputar Manchester United. Sekian dari saya, Glory Glory Manchester United.